Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini sambil menunggu Pak Abu, kita mulai dulu ya karena mungkin Pak Abu baru ini. Nanti biar menyusul joinnya. Kayak ini Pak Abu. Halo, Pak Abu. Halo, Pak Abu. Halo, assalamualaikum Pak Eko. Salam. Kendang dimulai. Duh, ketuanya Kowe. penguji satunya. Alah, es kono kowe. Ya wis ki aku dikunci ki mau Pak Res mlebu ruangan aku. Gak bisa dikunci ngapa? Saya kunci siapa? Nah, iki to Oh, adike Hanifah. oh, ora iso. Oh, dikunci karo si anu, si Arif to. Arif mah bar kok Oh, kene ya. Lagi lah kowe bar iya. kok kene ya. Kan iku ya Res mlebu. Oh, anu wae ceweren wae kuwi nang kene mau baru cewek dicewer Pak Deni mau. Lah iya. Ayo. Ya iki sik ngono, Ndang. Ya. Bisa. Oke ya. Saya mulai. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Eko Purwanto selaku penguji, kemudian yang saya banggakan saudara mahasiswa ya peserta ujian atau seminar proposal pada hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Oke, pada hari ini Selasa 9 Maret 2021 akan diselenggarakan seminar proposal skripsi atas nama Widi Prasetyo, kemudian Jumiati, kemudian Hendra Cipta, yang terakhir adalah Adi Fajar Muharam ya dari program studi S1 Sistem Informasi. Adapun susunan acara pada seminar proposal hari ini yaitu silahkan nanti masing-masing peserta seminar mempresentasikan paparan proposal skripsi Anda kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit secara bergantian ya dimulai dari Widi Prasetyo dan yang terakhir Adi Fajar Muharam. Oke, kemudian lanjut ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan penguji. Ya, adapun hasil akhir dari seminar proposal skripsi ini yaitu bukan berupa nilai, tapi berupa keputusan antara diterima atau tidaknya proposal yang saudara ajukan. Seperti itu. Oke, sebelum seminar proposal dimulai, silahkan masing-masing berdoa dulu. Berdoa saya persilahkan. Doa selesai. Oke, langsung saja dimulai oleh peserta pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Pak, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang saya hormati kepada Bapak Eko Purwanto selaku penguji dan Pak Abu Iksan Pradana, saya akan menampilkan proposal saya. Sebentar ya, Pak. Presentasinya bisa diselesaikan, Mas Widi. Iya, Pak, sebentar, Pak. Ya.
Ya, langsung saja saya buat judul Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Latar belakang, dengan perkembangan teknologi yang semakin dinamis dan inovatif, maka kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi akan berkembang semakin pesat. Perkembangan ini disebabkan karena bertambah rumitnya berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia dan harus segera diselesaikan dalam waktu cepat dan singkat. Selain itu, faktor lainnya adalah perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi lebih dinamis, bergerak dengan cepat dan lebih menghargai waktu. Dinas Perhubungan Kota Wonogiri dalam kesehariannya banyak melakukan pembenahan dan perubahan yang sangat padat. Di antaranya adalah penerimaan keluhan dari masyarakat terkait traffic light di Kota Wonogiri yang meliputi tentang lampu penerangan jalan umum, perlunya pengecatan ulang untuk marka jalan, pembuatan safety mirror di tikungan, dan rambu lalu lintas. Sistem layanan keluhan masyarakat sekarang di Wonogiri masih menggunakan sistem telepon di mana berakibat pada penanganan yang lambat dan human error. Maka dari itu diperlukan sebuah wadah sistem informasi layanan keluhan masyarakat yang mampu memproses data keluhan dengan cepat dan dapat mengurangi resiko terjadinya human error. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimana merancang dan membangun sistem informasi layanan pengaduan masyarakat berbasis web pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Batasan masalah, dalam hal ini penulis perlu untuk membatasi masalah yang akan dibahas agar pada penyusunan laporan ini dapat lebih terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Batasan masalah dalam sistem informasi layanan pengaduan masyarakat berbasis web pada Dinas Kabupaten Wonogiri adalah yang pertama, penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, data yang diolah adalah data layanan keluhan masyarakat meliputi tentang traffic light di pusat kota Wonogiri. Yang ketiga, sistem dapat memberikan output berupa tanggapan mengenai keluhan masyarakat dan tindak lanjut lapangan agar lebih cepat. Yang keempat, sistem dibangun menjadi website dengan tampilan mobile. Yang kelima, user yang terlibat dalam penggunaan sistem yaitu admin layanan pengaduan masyarakat tentang traffic light, lampu penerangan umum, dan kir kendaraan angkutan. Yang kedua, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Yang ketiga, masyarakat. Input berupa yang pertama, keluhan masyarakat tentang traffic light di Wonogiri Kota. Yang kedua, data lokasi. Yang ketiga, data pengaduan. Yang keempat, data user. Output berupa data user, kedua data pengaduan, ketiga data lokasi, yang keempat data penanganan, yang kelima laporan pengaduan, yang keenam laporan perbaikan atau penyelenggaraan. Tujuan penelitian ini adalah membangun sistem informasi layanan pengaduan masyarakat tentang traffic light di Kabupaten Wonogiri agar lebih mudah dilakukan, tanpa mengharuskan masyarakat untuk membuat proposal pengajuan traffic light atau laporan langsung ke Dinas Perhubungan. Manfaat penelitian dari skripsi ini ada dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis
yaitu menambah arsip referensi bagi perguruan tinggi yang bisa berguna sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk mahasiswa yang membutuhkan. Manfaat praktis atau pragmatis. Yang pertama, bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, mempermudah pengelolaan informasi keluhan masyarakat, membuat proses penanganan komplain menjadi lebih cepat. Yang ketiga, sarana mempermudah dalam menyampaikan keluhan bagi masyarakat. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu observasi, pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal yang penting berhubungan dengan judul laporan sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Wawancara, yang pertama wawancara, pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, studi pustaka, pengumpulan data yang menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran secara teoritis. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, Jalan RM Said nomor 2, Johor, Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kode pos 57613. Sistematika penulisan, uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bab ini akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua, Bab 2, landasan teori. Bab ini memberikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran sekaligus menjadi landasan dalam menganalisis dan merancang sistem informasi layanan pengaduan masyarakat berbasis web pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya bab 3, analisis dan perancangan sistem. Bab ini berisikan tentang sistem yang berjalan di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dan perancangan sistem yang baru untuk pelayanan pengaduan masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Bab 4, implementasi sistem. Bab ini berisi tentang implementasi sistem yang akan diterapkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Bab 5, penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari pembuatan laporan skripsi ini serta saran dan kesimpulan untuk perbaikan mendatang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan dalam penulisan skripsi ini. Jadwal penelitian, perencanaan bulan 1 sampai minggu ke-4, analisis sistem bulan kedua, 3 desain, 4 implementasi sistem, 5 pemeliharaan, 6 penyusunan laporan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut yang lain, yang siapa setelah itu? Maaf Pak, saya boleh mulai? Ya, silakan. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumiati akan menyampaikan proposal skripsi saya. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Eko dan Bapak Afu selaku penguji dan teman-teman yang saya cintai. Izinkan saya untuk memulai slideshow saya. Oke.
Judul dari proposal skripsi saya adalah Rancang Bangun Aplikasi Konsultasi Psikologi berbasis web di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Kabupaten Wonogiri. Latar belakang dari pembuatan skripsi ini adalah karena psikologi itu berada di rumah sakit yang hanya menyediakan jasa poliklinik jiwa. Umumnya berada di RSUD atau RSJ. Selain itu, juga masih banyak stigma negatif di masyarakat yang diberikan kepada penyandang gangguan kejiwaan, antara lain seperti kurangnya iman, atau bahkan ada yang berpendapat itu adalah gangguan dari roh jahat. Ini yang menyebabkan banyak penderita atau pasien dari gangguan kejiwaan enggan untuk berkunjung ke psikiater atau psikolog. Dan dibuatnya program ini diharapkan untuk dapat memudahkan pasien yang ingin berkonsultasi ke psikiater tanpa harus antri, dengan pengurangan biaya juga. Selain itu juga mengurangi stigma di masyarakat karena pasien dapat berkonsultasi dengan psikolog melalui chat yang bersifat privat. Program ini dibuat berbasis web karena lebih mudah dalam operasionalnya, tidak membutuhkan install yang memakan tempat pada perangkat. Perumusan masalah yang dibuat, yang pertama, bagaimana merancang suatu sistem informasi yang tepat yang dapat memudahkan pasien gangguan kejiwaan dalam berkomunikasi dengan psikolog secara pribadi untuk menghindari stigma negatif di masyarakat. Yang kedua, apakah program berbasis web dapat mengatasi kendala biaya dan waktu untuk mendatangi psikolog? Dasar masalahnya adalah yang pertama, program berbasis web ini menyediakan hak akses untuk admin, psikolog, member, dan visitor. Yang kedua, member dapat membuat akun untuk berkonsultasi dengan psikolog yang sebelumnya mereka akan menjawab soal-soal tes yang disitu akan digunakan sebagai acuan oleh psikolog dalam menangani pasien tersebut. Yang ketiga, user yang belum melakukan registrasi, mereka disebut visitor, dan mereka melakukan konsultasi dengan psikolog, dapat melakukan konsultasi dengan psikolog setelah mereka melakukan register. Setelah mereka melakukan register, mereka akan menjadi member, tidak lagi sebagai visitor. Tujuan dari penelitian ini adalah, yang pertama jelas dan pasti adalah sebagai syarat kelulusan program studi Statra 1 atau S1 program studi Sistem Informasi pada Universitas Bangsa Surakarta. Yang kedua, menambah variasi dan media konsultasi psikolog. Yang ketiga, menyediakan media konsultasi yang menghemat biaya dan waktu, yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, selama terhubung dengan internet. Yang keempat, mengurangi dan menepis stigma negatif di masyarakat. Manfaat penelitian praktisnya adalah, yang pertama, dapat membantu menepis stigma negatif di masyarakat tentang gangguan kejiwaan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk kesehatan jiwa. Yang ketiga, sebagai user member diharapkan untuk mendapatkan pertolongan yang benar dan tepat dengan efisien waktu dan biaya. Manfaat secara teoritis adalah yang pertama, bagi ilmu pengetahuan, memberikan suatu karya penelitian yang baru. Bagi peneliti, menerapkan atau mengimplementasikan pelajaran yang diperoleh di lapangan. Yang ketiga, bagi peneliti lain adalah sebagai acuan untuk penelitian yang sama. Tinjauan pustaka yang saya pakai adalah dari Wahyudi Wahid dan teman-teman. Dari sini mereka menghasilkan penelitian yang menggunakan input dari gejala mereka untuk menghasilkan diagnosa dan untuk mengetahui penyakit gangguan kejiwaan seperti apa yang mereka dapatkan dari user. Sementara yang akan saya terapkan adalah jawaban user digunakan sebagai acuan dalam penanganan oleh psikolog, yang selanjutnya penanganan itu dilakukan di fasilitas chat room. Tinjauan pustaka yang kedua dari Artik Mardani Lihah dan Tuti tahun 2019 dengan menghasilkan penanganan psikologi dengan penerapan berbasis internet ternyata cukup efektif dari segi biaya. Yang saya gunakan adalah pengimplementasiannya dalam aplikasi karena itu sudah terbukti efektif dari penelitiannya. Sementara yang ketiga,
Dari Egi Bandar Tambadi dan kawan-kawan, hasilnya adalah mendiagnosa gangguan mental pada anak dengan Kerteni faktor, tapi itu hanya diterapkan untuk anak. Sementara yang saya gunakan, pengimplementasian ini dapat digunakan oleh siapa saja, semua kalangan, yang diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pasien dan psikolog, supaya mereka dapat mendapatkan pertolongan yang baik, benar, dan tepat. Yang terakhir, yang keempat adalah dari Ignatius Parera dan kawan-kawan. Mereka menghasilkan stigma di masyarakat ini didapatkan dari faktor individu atau lingkungan, yang masyarakat juga bilang itu cukup berbahaya karena dari perilaku mereka yang menyimpang, yang membuat kegaduhan, berteriak, mengganggu, dan menyerang orang lain. Sementara yang akan saya terapkan adalah semoga aplikasi ini dapat menepi stigma yang ada di masyarakat dengan memberikan fitur pengetahuan tentang psikolog yang akan saya tampilkan di halaman utama di website saya. Selanjutnya, landasan teori dari sini, konseling itu merupakan bantuan dari konselor untuk pasien agar dia dapat mengatasi masalah dan dapat mengambil keputusan secara mandiri. Sementara psikolog itu adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal, dan pengaruhnya pada perilaku. Dan website itu sendiri adalah informasi apa saja yang bisa kita akses dengan menggunakan koneksi jaringan internet, tentunya menggunakan browser. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara atau tanya jawab dengan tokoh yang relevan dengan tema, observasi, dengan melakukan pengamatan di tempat-tempat yang relevan juga, dan studi pustaka, yaitu mempelajari literasi yang berkaitan juga. Metode penelitian menggunakan metode waterfall, yang pembuatan aplikasi ini dibuat beruntun mulai dari perencanaan, pemodelan, implementasi, sampai pengujian. User-user yang dibutuhkan dalam aplikasi ini, yang pertama adalah admin, berperan sebagai pakar dalam sistem ini, yang dapat menguasai semua aplikasi, dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar. Sementara psikolog, dia berperan untuk membantu member lewat chat sebagai sarana konsultasi online. Member sendiri adalah mereka visitor yang sudah melakukan registrasi dan sudah mengikuti tes, sehingga mereka dapat berkonsultasi dengan psikolog. Yang terakhir adalah visitor, ini adalah member yang belum melakukan registrasi, sehingga mereka hanya dapat melihat halaman utama website untuk melihat pengetahuan seputar psikologi dan gangguan kejiwaan. Algoritma untuk user dan visitor, ini saya tampilkan saja karena cukup memakan waktu. Dari awal sampai akhir, seperti ini. Untuk selebihnya nanti bisa ditanyakan. Sementara untuk admin, seperti ini, dia lebih kompleks karena menangani semua di aplikasi. Yang terakhir adalah untuk psikolog, bertugas untuk tanya jawab dari login hingga logout. Generation yang saya gunakan adalah berbasis orientasi objek, dengan menggunakan penggabungan dari PHP, HTML, CSS untuk tampilan desain websitenya, dengan menggunakan MySQL sebagai database. Testingnya saya menggunakan pengujian black box. Sementara support, ini dapat disupport oleh Windows XP atau versi yang lebih tinggi lainnya dengan menggunakan web browser. Disarankan menggunakan Google Chrome. Lokasi penelitian saya adakan di RSUD Dr. Sudiran Mangunsumarso Kabupaten Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 40 Johor Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, kode pos 57612. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan. Sebelumnya yang saya hormati Pak Eko Purwanto dan Pak Afrik Sampradana sebagai penguji. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk mempresentasikan proposal saya.
Di sini saya mengangkat judul aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar dengan metode prototype. Tadi kasusnya di SD Negeri 1 Wonogiri. Dengan latar belakang, bahasa merupakan salah satu alat untuk berkomunikasi yang sangat penting di era globalisasi. Di era ini, seseorang dituntut untuk dapat menguasai lebih dari satu bahasa guna meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi daya saing yang semakin ketat. Di samping bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang sering digunakan dalam pembelajaran, bahasa Jawa pun telah menjadi salah satu bahasa yang telah banyak dipelajari oleh pihak asing. Hal ini dikarenakan banyaknya turis mancanegara yang sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Jawa. Ada banyak buku-buku penunjang pembelajaran bahasa Jawa tidak serta memberikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Jawa secara langsung karena pada kenyataannya minat baca buku masih minim. Di samping itu tidak adanya satu alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan apa yang pelajar inginkan. Dengan permasalahan tersebut, maka saya mengambil judul aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar dengan metodologi prototype. Dengan rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tata bahasa dan percakapan umum dalam bahasa Jawa, dan kedua, bagaimana pembangunan aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar. Untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama, aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar digunakan untuk semua orang yang ingin mempelajari bahasa Jawa. Yang kedua, aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar yang dibuat termasuk dalam kategori self-directed learning. Yang ketiga, aplikasi learning bahasa Jawa dasar disertai dengan kuis di setiap fitur sehingga pengguna dapat mengukur sejauh mana sih kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, teknik pengembangan aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar menggunakan metodologi prototype sehingga aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, yang kelima, aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database manajemen sistem yang digunakan yaitu MySQL. Kemudian tujuan penelitiannya membangun aplikasi e-learning bahasa Jawa dasar dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembelajaran atau penguasaan bahasa Jawa dasar serta dapat meningkatkan minat dalam mempelajari bahasa Jawa. Manfaat penelitiannya, yang pertama manfaat teoritis atau akademis, dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai bahasa Jawa dasar serta implementasi sistem di dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, manfaat praktis atau pragmatisnya, bagi SD Negeri 1 Wonogiri, mempermudah pemberian pembelajaran tentang bahasa Jawa dan membuat proses pembelajaran lebih menarik. Untuk bagi turis yang ingin belajar bahasa Jawa, mempermudah akses atau mencari tutor untuk pengenalan bahasa Jawa. Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Untuk metode pengumpulan datanya, yang pasti pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat hal-hal penting yang diperlukan dengan judul laporan sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Yang kedua, metode wawancara. Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait di SD Negeri 1 Wonogiri. Yang terakhir, studi pustaka. Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengumpulkan sumber-sumber tertulis dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal yang penting yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh kebutuhan teoritis. Sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Eko Purwanto MKom dan Bapak Afu Iksan Pradana MKom selaku penguji. Di sini saya Adi Fajar Muharram akan memaparkan sebuah judul Sistem Informasi Pelayanan Surat Keputusan Pensiun dan Mutasi Pegawai berbasis web di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Latar belakang, dalam aktivitasnya informasi yang terdapat di BKD Wonogiri pada bidang mutasi dan pensiun merupakan proses dari pelayanan untuk pencetakan dan pengesahan SK pensiun dan mutasi pegawai. Masih mengalami masalah yang dapat memperlambat proses pelayanan pensiun dan mutasi pegawai, yang diantaranya adalah yang pertama, banyaknya jumlah data yang dapat mengakibatkan tercederanya data, bahkan dapat hilang sebelum diolah menjadi informasi.
karena data tersebut memerlukan verifikasi dari pihak BKD untuk disahkan. Yang kedua, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mendapatkan informasi karena untuk pengajuan dari instansi pengusul harus datang ke kantor BKD dan memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit karena pengajuan dari instansi pengusul harus datang ke kantor BKD. Yang ketiga, besarnya kemungkinan kesalahan pengolahan data yang disebabkan oleh kesalahan yang bersifat manusiawi dalam proses pengolahan data. Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis akan menuangkan suatu deskripsi dalam laporan skripsi dengan judul Sistem Informasi Pelayanan Surat Keputusan Pensiun dan Mutasi Pegawai berbasis web di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pelayanan SK pensiun dan mutasi pegawai agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam proses pelayanan pensiun dan mutasi pegawai yang berbasis web pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Batasan masalah. Yang pertama, sistem mengolah data pegawai di bagian pensiun dan mutasi pegawai, mulai dari proses pengajuan, verifikasi, sampai surat keputusan yang sah yang akan diterima oleh pegawai. Yang kedua, hak akses pegawai. Pegawai mengajukan atau menginputkan berkas mutasi ke sistem. Yang kedua, admin melakukan validasi data di database, membuat desain SK yang sah yang akan diterima oleh pegawai, dan serta membuat laporan pegawai yang telah melakukan pengajuan mutasi dan pensiun. Yang ketiga, untuk proses pengajuan, pegawai menginputkan data mutasi atau pensiun ke form yang disediakan. Untuk proses verifikasi, admin akan melakukan pengecekan di database, yang selanjutnya akan dilakukan pengesahan oleh kepala dinas, dan surat yang sudah disahkan akan diberikan ke pegawai melalui website yang sudah disediakan. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah SDLC. Metode analisis sistem yang digunakan adalah PISES dan menggunakan XMPP sebagai bahasa pemrograman, PHP, dan MySQL sebagai database-nya. Tujuan penelitian, adapun maksud dan tujuan penelitian adalah merancang dan mengimplementasikan sistem informasi pelayanan SK pensiun dan mutasi pegawai berbasis web untuk diterapkan di BKD Kabupaten Wonogiri. Manfaat penelitian adalah memberikan manfaat bagi instansi berupa perancangan pembuatan program aplikasi pelayanan SK pensiun dan mutasi pegawai di Kabupaten Wonogiri. Metode pengumpulan data. Yang pertama, interview atau wawancara. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dan melakukan percakapan dengan beberapa pegawai di BKD Wonogiri. Salah satunya adalah Bapak Okta selaku pegawai di bagian pengarsipan di BKD Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, observasi. Penulis melakukan penelitian langsung untuk melakukan observasi tentang sistem yang sedang berjalan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Ini mencatat dan mencari contoh SK pensiun dan mutasi pegawai. Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah SDLC. Menurut ISAIS dan ISA tahun 2015 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengajuan. Dan yang kelima, pemeliharaan. Lokasi penelitian bertempatan di kantor BKD Kabupaten Wonogiri dengan alamat Jalan Kabupaten nomor 6 Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Sistematika penulisan. Bab 1, pendahuluan. Bab ini akan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua, bab 2, landasan teori. Bab ini memberikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran sekaligus menjadi landasan dalam menganalisis dan merancang sistem informasi pelayanan surat keputusan pensiun dan mutasi pegawai berbasis web di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Yang ketiga adalah analisis dan merancang sistem. Bab ini berisikan tentang sistem yang berjalan di BKD Wonogiri dan perancangan sistem yang baru untuk BKD Kabupaten Wonogiri. Yang keempat,
Implementasi sistem. Bab ini berisi tentang implementasi sistem yang akan diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri. Yang kelima adalah penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan pembuatan laporan skripsi ini serta saran dan kesimpulan untuk perbaikan mendatang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini. Jadwal penelitian, ada perencanaan, yang kedua analisis sistem, yang ketiga desain, yang keempat implementasi sistem, yang kelima pemeliharaan, dan yang keenam penyusunan laporan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab ya dengan penguji. Oke, dimulai dari Mas Widi ya. Yang on mic-nya Mas Widi saja, yang lainnya bisa di-off-kan. Oke. Iya, Pak. Di sini Mas Widi mengambil judul Sisi Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat berbasis web ya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri. Iya. Oke. Iya, Pak. Ini kalau nanti di penulisan ya untuk halaman persetujuan ini nanti tolong diisi namanya ya, pembimbing 1 sama Oh. pembimbing 2-nya ya. Oke. Pembimbing 1 di sini Pak saya ya di sini ya, saya. Kemudian nanti pembimbing 2-nya Pak Eko ya. Nanti disesuaikan. Iya, Pak. Dan seterusnya ya yang bawah ini ya terasa di pengesahan. Oke. Yang berikutnya adalah di sini ada masalah apa Mas untuk kenapa kok adanya suatu sisi informasi pengaduan masyarakat? Ada kendala-kendala apa sih di Dinas Perhubungan? Saat ini pada Dinas Perhubungan itu pengaduan masyarakatnya masih melalui telepon, Pak. Jadi belum ada wadah untuk layanan masyarakat tentang masalah-masalah di lapangan, gitu, Pak. Ya, kalau menggunakan telepon kendalanya apa Mas? Gimana, Pak? Kalau pakai telepon kendalanya apa? Oh, kendalanya kalau mungkin pas jam-jam sudah selesai jam kerja atau mungkin pas hari libur itu kadang tidak bisa tersampaikan atau mungkin yang piket itu belum paham dengan apa yang dikeluhkan masyarakat. Karena yang piket itu tertentu orangnya, bukan admin, maksudnya bukan staf yang berada di kantor jam kerja setiap hari. Dan Apalagi masalahnya? kalau menggunakan telepon itu kadang tidak diangkat, mungkin tidak dengar atau gimana yang piket itu, Pak. Ya. Berarti kalau itu kesalahannya di mana? Di pegawainya yang nggak mau ngangkat telepon atau di sistemnya? Ya pegawainya juga. Pegawainya yang salah ya. Nah, kalau yang salah pegawainya ya di training no pegawainya ya. Itu namanya buat pengaduan ya, lewatnya telepon kok nggak di apa namanya kok nggak di gagas ya ibaratnya seperti itu kalau ada telepon ya. Apalagi dengan jadwal piket yang tidak sesuai, harusnya kan nggak boleh kosong ya, kok ada yang kosong ya dan lain sebagainya. Berarti itu masalahnya udah di pegawai, berarti penyelesaiannya di pegawai itu selesai. Ya kan? Nah, kalau misalkan ini kamu misalnya ada sistem yang kamu usulkan misalkan. Sistem ini udah berjalan, kemudian nggak ada pegawainya kan sama saja. Gitu loh. Iya kan? Ya kalau masalah di pegawai kan nggak bisa diselesaikan dengan sebuah sistem informasi ya, karena seperti itu. Oke, saya udah menangkap ya dengan apa yang kamu jelaskan tadi. Jadi mungkin alasan yang lebih
tepatnya ya, itu ya belum adanya untuk manajemen penyelesaian masalah yang baik ya. Harusnya Iya, Pak. namanya pengaduan itu kan harus ada identitas yang jelas juga ya. Jadi Iya, siapa pelapornya ya, mungkin sering sekali ada surat eh, kosong, baratnya cuman melapor saja tapi tidak diberikan identitasnya ya. iya, Kemudian Pak. mungkin ada yang sering ya, misalkan kan bisa saja ya, mungkin masalah lain ya, mungkin yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataannya ya, dan lain Iya, sebagainya. Mungkin itu bisa jadi alasan yang lebih kuat ya kalau menurut saya. Kamu harus menggali lagi selain telepon tadi. Kalau telepon tadi merucutnya adalah di pegawainya yang salah iya, ya. Pak. Jadi ya Yang ya, bukan bukan ininya, sistemnya ya. Kalau sistemnya kan nih ya, untuk manajemennya ini yang belum ada, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi dengan adanya sistem ini nanti ya, ke depan diharapkan ada suatu pengelolaan pengaduan yang baik ya. Jadi misalkan ada yang ngadu nih, dia dapat nomor tiket ya, ibaratnya nomor antrian pengaduan. Kamu pernah melakukan pengaduan belum yang menggunakan sistem? Misalkan belanja online atau misalkan kamu menggunakan aplikasi apa, kemudian kamu mengadu, pernah belum? ya pernah, Pak. Pernah ya? Gimana? Ya itu mungkin pas belanja online ya, Pak ya. Terus? Itu ada layanan itu ya ditanggepi, Pak. Kamu tanya apa mengadu? Beda ya, tanya dengan mengadu beda. Itu Hmm, mengadu karena nah. itu barang tidak sesuai Oh, karena dengan tidak sesuai. Oke, berarti ya, kamu udah paham ya alurnya ya. Jadi ya, Pak. buatlah sistem itu ya seperti itu. Jadi pasti ada identitas pengadu, kemudian pasti dia dapat nomor antrian. Nah, kemudian nanti di pihak user ya, atau di sini end user yang pengguna akhirnya itu bisa monitoring kira-kira ini sudah disampaikan ke pihak yang bersangkutan atau belum, sudah ditangani atau belum, apakah sudah proses perbaikan ya, apakah yang lainnya atau sudah selesai. Jadi harus ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai ya diberikan email balik ya, kalau misalkan lewat email, atau mungkin kalau ada informasi lewat WA ya berarti bisa di respon lewat WA. Atau kalau kamu by sistem ya, misalkan pakai web ya, berarti nanti di sistem ini sudah ada notifikasi bahwa pengaduan tersebut sudah diselesaikan atau dalam proses ya, dan lain sebagainya. Jadi ada notifikasi seperti itu, ada status ya, status untuk pengaduannya. Gitu Iya, ya. Pak. Ya kamu Iya, Pak. aja. Iya, Pak. Kamu ketika dulu pernah mengadu itu kan pasti ada. Dan ini saya kira banyak sekali ya yang memang sudah membuat, jadi untuk referensi saya kira sudah sangat mudah ya untuk kamu cari. Ya kamu harus sesuaikan dengan standar dari pengaduan itu seperti apa. Biasanya pengaduan seperti ini mirip-mirip dengan jenis sistem helpdesk. Nah, kamu coba saja cari helpdesk ya. Biasanya itu digunakan untuk sistem informasi pengaduan. Biasanya seperti itu. Itu mirip banget seperti itu. Nanti bisa kamu Iya, kembangkan. Jadi nanti tolong di latar belakang ya kamu sebutkan permasalahan-permasalahannya tadi ya, bukan di masalah di teleponnya ya, ibaratnya seperti itu. Kan kalau telepon kan masalah sederhana banget lah, ngapain coba sistem mbok pegawainya aja di training kan enggak selesai udah gitu. Tapi kalau dengan adanya pengelolaan tadi ya bisa menjadi suatu solusi, ibaratnya seperti itu. iya, Pak. Ya. Oke, yang berikutnya ini batasan ya, oke. Ini yang menggunakan berarti dari admin ya, ada admin, berarti pegawai di sana, kepala dinas ya, atau bagian-bagian terkaitnya ya Mas, ini nanti tolong berikan. Misalkan lebih dari ini pun juga tetap dicantumkan juga. Iya, Pak. Oke, data lokasi, aduan ya. Oke. Gambar juga Mas harusnya ini ya. Misalkan kan gambar kan juga jadi bukti yang valid ya. Tuh. Ya, Pak. Oke, kemudian ini Mas untuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu maksimal adalah
3 tahun terakhir. Ya, ini kan udah tahun 2021 ya. Berarti yang 2016 untuk yang referensi pertama ini ya jangan dipilih lagi ya, diganti, diperbarui ya yang pertama ini. Yang miliknya Oh Didia iya. Rahman kan 2016. Oh iya. Kemudian Berarti bandingkan juga dari metodenya juga, metodenya gimana, cara penyelesaian masalahnya dia seperti apa. Ya, seperti itu. 3 tahun terakhir ya Pak ya? Ya, maksimal ya, maksimal. Ya kalau bisa ya 2 tahun terakhir apa setahun terakhir. Oke, kemudian nanti diperkuat lagi ya, kenapa kok menggunakan web? Ya, itu di latar belakang, nanti dilengkapi juga. Kemudian di daftar pustaka ini juga belum semuanya dimasukkan ya. Itu harus dimasukkan dan formatnya adalah sesuai urutannya ya, urutannya adalah abjad dari A ke Z. Itu untuk Mas Widi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Mas Widi. Iya Pak, terima kasih. Ya, oke sudah ya. Oke, kemudian yang berikutnya Mbak Jumiati, Mas Widi bisa di off-kan ya, mic-nya diganti dengan Mbak Jumiati. Iya, Oke, Pak. Mbak Jumiati di sini mengambil judul Rancang Bangun Aplikasi Konsultasi Psikologi ya, berbasis web juga ya. Di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso. Ini deket Mbak sama tempatmu? Dekat, Pak. Itu Ya. di Giriwono. Oke. Kamu sudah mendapatkan izin penelitian belum nanti di sini? Waktu itu saya sudah pernah konsultasi sama Bapak Romi selaku psikolog di sana yang menangani saya, karena saya juga pernah jadi pasien. Saya pernah tanya apakah nanti saya skripsi boleh ngambil di situ, dan jawabannya boleh, yang penting ada surat. Ya, oke. Berarti nanti kamu segera tindak lanjuti ya. Kalau dulu pernah menyampaikan secara verbal seperti itu, jadi biar ada kelanjutannya. Kalau kamu telah melakukan penelitian di situ. Soalnya ini kan di rumah sakit ya. Saya khawatirnya kalau nggak boleh buat penelitian. Tapi kalau tadi kamu sudah sampaikan ke pihak sana boleh ya, berarti itu nanti silakan segera ditindaklanjuti ya, biar nanti pada saat pengerjaan juga tidak mengalami kesulitan, intinya seperti itu untuk mendapatkan datanya. Baik, Pak. Oke, ini nanti berupa aplikasi konsultasi nanti seperti apa, Mbak? Modelnya live chat atau seperti apa? Atau robot yang jawab nanti? Atau gimana? Kan itu di situ ada user psikolog. Jadi nanti yang menangani member-member pasien itu nanti adalah psikolog. Jadi seperti live chat yang menangani psikolog dengan yang chatting dengan member atau pasien. Jadi memang Seperti itu. psikolognya langsung yang. Iya, Pak. Lah untuk waktunya gimana Mbak? Misalkan ya, pada saat ini saya sekarang jam 2 ini ya. Saya mau tanya nih ke psikolog nih ya, padahal dia sedang ada pasien lain. Nah, itu nanti seperti apa respon dari sistemnya tersebut? Apakah ada informasi bahwa psikolog tersebut sedang ada pasien atau mungkin memang nggak dijawab saat kita nunggu ya, dan lain sebagainya seperti apa? Untuk gambaran dari saya itu menginginkan nanti psikolognya nggak cuma satu, jadi Hmm. ada beberapa. Jadi semakin banyak psikolog akan semakin cepat ditangani. Dan nanti akan mungkin saya terapkan seperti jam online. Jam seperti kayak jam kerja itu kan ke kantor jam 8 sampai jam 4. Mungkin akan saya buat seperti itu, tapi untuk waktunya belum pasti, bisa diputuskan nanti. Tapi gambarannya seperti itu. Ya, gini Mbak, ini kan maksudnya gini, maksud saya kalau misalkan kamu psikolognya namanya siapa? Psikolog saya Bapak Romi Nofrizal. Oh, Bapak Bapak Romi. Romi ya. Misalkan kamu dengan Bapak Romi ya, kan yang namanya psikolog itu kan dia harus rutin ya, harus kan dari awal mulai masuk ya untuk pembentukan apa mencari ya atau menggali informasi ya dari awal kan pasti menggali informasi, kemudian nanti ada terapinya ya dan lain sebagainya. Lah kalau misalkan dengan psikolog yang berbeda-beda, apakah nanti tidak menjadi suatu masalah baru nanti kalau misalkan psikolognya banyak itu loh maksudnya. Kenapa kok nggak fokus satu psikolog itu, kemudian nanti apabila dia punya jadwal ya berarti kita
masuk sesuai dengan jadwal yang telah diantrikan, misalkan jam berapa dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Untuk itu nanti kayak psikolog itu punya daftar pasien. Jadi fokus untuk beberapa pasien. Tidak semua psikolog bisa menangani semua pasien. Iya, Seperti itu. maksud saya tadi loh yang kamu sampaikan kan, kalau misalkan psikolog tersebut kan baru ada pasien, misalkan Dokter Romi tadi masih ada pasien, nah kemudian padahal kita selama ini ya, misalnya konsultasinya dengan Dokter Romi, lah ketika kamu tadi menawarkan dan di situ psikolognya tidak cuma satu Pak, nanti psikolognya banyak, lah kan nggak mungkin kan psikolog lain yang menangani kasusnya si A ini misalkan seperti itu, masih tetap nunggu kan, ibaratnya kan seperti itu. Oh iya, paham Mbak. Baru Ya, paham, maaf. ya, gitu Ya, loh jadi maksud saya seperti tadi. itu. Lah kan kalau seperti itu kan nanti pasti ya, itu bisa dipastikan pasti akan terjadi tumpukan ya atau antrian yang panjang juga ibaratnya seperti itu. Ya, itu juga harus kamu pertimbangkan. Kemudian, nah yang perlu saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana cara membedakan ya dari segi fitur ya. Aplikasimu ini dengan WA langsung saja, ini seperti itu. Bedanya di mana? Kalau untuk pakai yang di luar, kemarin saya sempat berpikiran seperti itu, tapi saya takutnya nanti malah nggak di ACC karena fiturnya kurang banyak. Jadi Nah, saya memutuskan untuk buat makanya itu. chatnya itu dibuat sekalian. Nah, kelebihannya aplikasimu ini dibandingkan dengan WA, ini yang seperti itu. Kalau sama-sama chatnya ya, bedanya apa dengan aplikasimu ini? Kalau kelebihannya itu kan nanti kayak pasien sebelum saat registrasi dia ada soal tes. Di soal tes Oh, itu registrasinya sebagai dulu. acuan untuk psikolog dalam menanganinya, kayak diagnosa awal seperti itu. Jadi Oh, data gitu. itu disimpan, tidak harus gonta-ganti aplikasi. Bisa sekalian sambil lihat data dari pasien, seperti itu. Ya, kamu sudah ada gambaran mengenai Sudah, Pak. apa? Ya, oke. Sudah tahu atau paham alurnya mengerjakannya nanti? Sudah, Pak. Sudah saya rencanakan. Oke, kalau gitu. Ya, kalau dari saya ada masalah. Oke, terima kasih Mbak Jumiati. Sama-sama, Oke, Pak. berikutnya Mbak Jumiati bisa di-off-kan. Berikutnya Mas Hendra. Iya, Pak. Hendra Cipta. Nah, ini mah ambil judul e-learning. E-learning bahasa Jawa. Dasar. Pastinya gimana ini? Ini yang dibuat e-learning atau media pembelajaran ini? Kok e-learning ada e-learning bahasa Jawa dasar itu gimana maksudnya? Bisa dijelaskan ke saya? Ia mencakup tentang media pembelajaran juga, Pak. Ya, berarti ini media pembelajaran ini, Mas. Bukan e-learning. Konsep e-learning itu sendiri, dia wadah, ya. Wadah atau yang menjembatani antara beberapa ya kalau mahasiswa ya berarti media pembelajaran itu difasilitasi oleh e-learning ya agar bisa diakses ya oleh mahasiswa ataupun peserta didik. Tapi kalau konsep kamu media pembelajaran yang di situ ada kuis, ada materi, ya, dan lain sebagainya itu bukan e-learning ya kamu berarti membuat media pembelajaran ininya seperti itu. Oh, oh iya, Pak. Jadi jangan salah konsep ya untuk mengenai e-learning dan Ya, media pembelajaran. Nah, itu. ya Jadi pembelajaran. kan ini yang kamu buat kan medianya kan kayak kamu tadi jelaskan kayak ada video, kemudian nanti di dalamnya ada kuis ya dan lain sebagainya itu tadi ada evaluasinya juga ya. Ya kan Mas Ya, Pak. Hendra seperti itu. Nah, itu lebih tepatnya media pembelajaran bukan e-learning. Kalau e-learning itu nggak cuma bahasa Jawa, ya pasti banyak. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ya dan lain sebagainya. Oh, Dan dia sifatnya general, bukan khusus. Nggak ada e-learning yang khusus. Kalau khusus ya namanya media pembelajaran. pembelajaran. Ya, seperti itu. Itu ya. Jadi nanti di latar belakang ya difokuskan ada permasalahan apa di bahasa Jawanya. Ya. Apakah nilainya selama ini kurang ya dibandingkan dengan mata pelajaran lain ya. Jadi perlu suatu alat bantu ya untuk pemahaman materi bahasa Jawa misalkan seperti itu. Ya nanti kamu bisa tunjukkan ini loh nilainya bahasa Jawa itu sering rendah ya bagi siswa di mana ini? Di SD ya SD negeri 1
Wonogiri. Jadi perlu didorong adanya suatu media pembelajaran yang memudahkan ya, siswa tersebut untuk mempelajari tentang bahasa Jawa. Ya, salah satunya adalah dengan pembuatan media pembelajaran ini. Ibaratnya seperti itu. Jadi ceritanya biar bagus nanti di latar belakang ya. Ini masih sangat minim sekali. Jadi nanti kamu tambahkan juga referensi-referensinya tentang media pembelajaran itu apa. Kenapa kok media pembelajaran itu bisa jadi solusi. Nah, jadi seperti itu. Paham ya, Paham, Mas Pak. Indra? Ya. Yang lainnya juga sama ya, ini disesuaikan ya, mulai dari rumusan masalah, ini masih e-learning semuanya ya. Iya, Pak. Berarti ini ganti judul itu ya, Pak? Iya, kalau saran saya seperti itu. Tapi nanti ya lihat masukan dari Pak Eko ya, seperti apa ya. Nah, kemudian yang di tinjauan pustaka juga sama ya. Ini nanti tolong diperkecil lagi ya, diperbarui lagi ya untuk tahunnya 2016 ya. Terlalu ramah 2017 juga. Ya, berarti kan minimal 2018. Ya 2019 ya. Minimal 2019, 2019, 2020, 2021 harusnya seperti itu untuk yang Iya. di tinjauan pustaka. Nanti tolong diupdate lagi. Hmm. Ya, ini juga sama ya, daftar pustaka revisinya. Oke, Ya, Pak. Urutannya itu masih. Mas Indra. Cukup ya. Kemudian yang terakhir Mas Adi, Mas Adi Fajar. Ya, Pak. Oke, Mas Adi di sini mengambil judul Sisi Informasi Pelayanan Surat Keputusan atau SK pensiun. Ya. Kamu kerja di sini di Badan Kepegawaian Daerah? Tidak, Pak. Dulu KP di Nah, sana, Pak. 2 sampai di bulan. sana. Nah, ini izinnya Nggih. gimana? Bisa izin di sana? Bisa, Pak. Oh ya. Seperti Oke. tadi suratnya suruh Ya, mengusulkan. makanya itu segera diselesaikan masalah administrasi seperti itu, takutnya nanti masih jadi kendala. Kan mumpung masih seperti ini, kalau misalkan tidak diizinkan kan bisa segera pindah untuk tempat studi kasus. Yang penting konsepnya masih sama. Ini maksudnya Nggih, Pak. gimana ini? Kok ada pelayanan pelayanan surat keputusan? Ini coba dijelaskan sistemnya seperti apa ini? Jadi sistemnya dulu kan masalahnya ini, Pak. Pegawai kan untuk proses pengajuan atau misalkan mutasi pegawai atau gimana kan harus datang ke BKD, dan ini pakai sistem ini bisa diakses melalui web. Nanti pegawai bisa menginputkan data-datanya di sana, langsung verifikasi ke sistem sistem informasi di aplikasi ini, gitu, Pak. Gimana? Aplikasinya tadi Awalnya kok bisa belum begitu paham. Gimana? Coba jelaskan lagi coba dulu. awalnya ini pegawai mengusulkan berkas pensiun atau pegawai Hmm. ini ke, dulu kan masih manual. Ya, manualnya Maksudnya gimana? pegawai kan datang langsung ke BKD, ngerti ya, Pak? Ya, terus Ini kan menyerahkan memerlukan berkas-berkasnya. memerlukan apa niku waktu yang tidak sedikit lah, yang biaya operasional gian, Pak, Nah, yang tentang ingin BKD kamu jadikan permasalahan di apanya? Di waktunya. pelayanannya, Pak. Ini Oh, kan pelayanannya. Jadi nggih, tidak harus datang gitu maksudnya. nggih, maksudnya kan bisa diinput Oh, dari rumah atau dari di instansi terkait, bisa dari rumah intinya, Pak, online. ya, ya, ya. Pelayanan surat keputusan SK. Jadi ini maksudnya untuk pembuatan SK gitu, Mas, atau Nggih, gimana maksudnya? SK pensiun sama mutasi gitu. Permohonan ya nggih, berarti ya? nggih, Oh, pengajuan, Pak. berarti ini oke, berarti yang sebelumnya itu harus datang ya pada saat jam kerja Nggih, ya dan lain sebagainya. nggih, Untuk yang kamu kembangkan ini sudah menggunakan sistem online, jadi nggak perlu nggih, lagi datang ke ke BKD. BKD ya untuk Nggih, pengurusan surat-surat seperti ini.
Oke. Nah, memang sampai dengan sekarang belum ada Mas sistemnya yang dari sana. Belum ada, Sistemnya Pak. belum ada. Belum. Oke, kalau ini jadi dan bisa diimplementasikan pasti akan sangat bermanfaat ya ini ya tentunya ya. Nggih. Oke, untuk yang ini sama ya revisinya Mas, perbaikannya untuk yang di pinjam pustaka ini malah terlalu lama, pada 6 tahun ya. Ini nanti tolong Nggih. diperbarui. Oke. Ya, ini juga ya yang di daftar pustaka juga masih berantakan ya. Nggih. Kemudian ini untuk yang di pengembangan sistem kamu menggunakan apa ini metodenya? SDLC, Nggih, waterfall ya Pak. ini ya, kayaknya ya waterfall Nggih. ya, dana Terval. riset, implementasi, pengujian, pemeliharaan. Ya, oke, kalau dari saya sudah cukup itu Mas Adi. Ada yang mau ditanyakan dulu Mas Adi? Sudah, Pak. Sudah cukup, Ya. Pak. Oke, kalau gitu Nggih. monggo Pak Eko bisa disampaikan kalau ada saran. Nggih, Mas, aku nuwun. Baik, yang pertama dari siapa dulu ya? Lupa lah. Dari Widi, Pak. Dari Oh, Widi, Mbak ini, Jumiati, kemudian Mas Hendra. ini Mas Widi ya. Nah, ini judulnya Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat. Pengaduan apa, Mas? Pengaduan tentang keluhan di lapangan atau Hmm, di jalan raya, Pak? Ya. hmm, ya. Nah, ini berarti latar belakang perlu diperjelas ya. Kenapa pengaduan yang saat ini seperti apa? Kenapa perlu dibuatkan layanan itu, ya, layanan pengaduan itu? Ini Oh iya, harus Pak. diperjelas. Ya. Pengaduannya itu apa loh sebenarnya, pengaduan mengenai apa? Apakah kan dinas perhubungan itu kan melayani di bidang apa? Di bidang apa saja? Apakah hanya di lalu lintas ataupun yang lain? Oh iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Ya, kemudian siapa penggunanya di sistem kan berbasis web, berarti kan ada akses. Nah, aksesnya siapa? Nah, apakah ada masyarakat atau apa saja ya, admin, kemudian siapa ya, jadi masing-masing ini ya, di sini sudah ada, cuma belum jelas di sini admin ini kan apakah hanya ini apa aksesnya gitu, kepala dinas Oh iya, apa, Pak. ini belum dirinci lagi gitu, akses masing-masing sistem, masing-masing pengguna itu apa. Oh iya. Itu kemudian ini ya, tinjauan pustaka tadi sudah disampaikan karena 3 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir yang judulnya apa namanya, satu tema dengan judul yang Anda angkat. Kemudian di situ sebelum dibuat tabel perbedaan diuraikan dulu. Jadi penelitian, misalnya penelitian Warjiono itu tentang sistem informasi layanan pengaduan kerusakan jalan ya, itu diuraikan dulu sebelum dibuat tabel ya di atasnya itu. Nah, Oh kemudian iya, nanti Pak. baru dibuat tabel perbedaan itu. Lalu harus Oh iya. jelas apa perbedaan dari masing-masing penulis itu apa. Si Warjono membahas mengenai ini hasil penelitiannya ini, kemudian berbeda dengan penelitian yang akan Anda buat itu apa, dijelaskan di tabelnya di situ. Oh iya, Pak. Oke. Kemudian yang lain ini ya sama ya, kalau buku 5 tahun terakhir ya. Oh, nggih. Ya. Ini metode pengembangannya Anda menggunakan SDLC ya. Nah, nanti setiap tahapan harus dijelaskan apa yang Anda apa namanya lakukan pada masing-masing tahapan. Misalkan tahapan analisis apa yang Anda lakukan, pada tahap merancang apa yang akan Anda lakukan, itu kan itu disampaikan di situ. Ya. Oh nggih. Itu kira-kira nanti dibaiki sama
di daftar pustaka jangan hanya seperti itu, di tinjauan pustaka tadi dimasukkan. Oh, oke. Pustaka dimasukkan, terus di bab dulu di landasan teori tadi, teori-teori yang digunakan ya dimasukkan di daftar pustaka. Gitu ya. Oh, oke. Oke, Pak. Oke, gitu. Kemudian yang kedua Jumiati ya tadi, Jumiati. Nah, ini tadi sudah kita tanyakan juga konsultasinya modelnya bagaimana. Kalau hanya chat itu mana ini psikolog ini maksudnya dia apa tuh? Konsultasi kejiwaan atau apa gitu maksudnya? Iya Pak, itu konsultasi kejiwaan. Mm-hmm. Untuk kan selama ini yang datang ke RSUD Sudiran Mangunsumarto Ya. untuk bertemu Bapak Romi itu kan masih bertemu tatap muka dan antriannya cukup panjang, jadi saya ingin membuatkan Kalau aplikasi. ya, oke. Pada tatap muka itu apa biasanya yang ditanyakan? Apakah ada diagnosa misalkan ini menderita dia apa kejiwaannya terganggu atau apa? Itu sudah pernah tanya ke bagian psikolog tidak? Artinya Maaf, kan saya sebagai pasiennya Pak. oh, kamu pasiennya. Iya. Nah, terus nah itu nanti gimana kan harus ada orang ininya apa psikolognya ya. Harus yang memberi sebagai sumber informasi ini. Kalau bisa malah ini dibuat kayak ini loh. Jadi orang itu kalau tadi disampaikan bahwa ada petugas psikolognya yang konsultasi menjawab pertanyaan di chat kan berarti kan sistem itu tidak real time ya artinya kan. Berarti kan menunggu seorang psikolog itu membuka pertanyaan. Iya Pak. Kenapa tidak dibuat seperti kayak model sistem pakar itu ya? Jadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang di situ ya sehingga ditanyakan misalkan ini apakah Anda mengalami ini? Apakah Anda mengalami ini ini kan? Ya, itu pertanyaan kepada si penderita ya, sehingga nanti menjawab muncul hasil diagnosis hasilnya misalkan Anda tidak mengalami kejiwaan misalnya atau mengalami kejiwaan silahkan untuk lebih intens berkonsultasi secara langsung dengan siapa psikolog. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui untuk mendeteksi awal apakah memang si calon pasien ini benar-benar menderita kejiwaan atau tidak, tingkat penderitaan kejiwaannya sudah berapa tingkat misalkan seperti itu loh. Dibuat seperti itu lebih baik. Kalau hanya konsultasi chat gitu berarti kan harus petugas dokter psikolognya itu harus standby kan di sistem menjawab setiap pertanyaan begitu. Untuk soal pertanyaan seperti kondisi kejiwaan itu ada di bagian registrasi untuk member. Jadi member saat pertama kali registrasi itu ada pertanyaan tentang kesehatan mental dia, tapi pertanyaan itu hanya muncul sekali saat dia registrasi. Login selanjutnya itu tidak ada. Pertanyaan itu digunakan untuk psikolog sebagai acuan dalam penanganannya. Dan untuk selebihnya itu berkonsultasi dengan psikolog asli. Jadi dapat mendapatkan penanganan yang baik, tepat, dan benar. Seperti itu. Berarti di awal. Iya. Awal pada itu ada pertanyaan untuk mendeteksi apakah pasien ini benar perlu ditangani lebih intens atau tidak ya tentang kejiwaannya gitu. Iya, itu di bagian pertanyaan nanti Pak. Jangan hanya lanjut chat seperti itu. Ya, itu ya. Nanti tolong dikumpulkan apa sebenarnya. Tanya kepada si psikolog kira-kira untuk mengetahui pasien itu benar-benar menderita kejiwaan atau tidak itu apalah pertanyaan yang ingin disampaikan kepada si pasien itu yaitu untuk mendeteksi awal dulu sebelum nanti konsultasi lebih intens ke aplikasi gitu. Jangan sampai nanti semua orang ya bisa konsultasi terus padahal dia itu sehat jiwanya sehat kok konsultasi kan ini untuk iya Pak, nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa saya konsultasikan dengan Bapak Romi selaku psikolog saya. Oke, nanti terus di latar belakang juga diperjelas ya. Kenapa ini perlu dibuangkan, terus seorang psikolog itu kenapa harus membuka ini gitu, kenapa? Ini tempatnya di mana toh? Tempatnya di Giriwono Pak. RSUD di Wonogiri ya.
Iya, RSUD Wonogiri. Itu ini nanti ya, aksesnya ya diperjelas ya, aksesnya kan ada pasien ya, calon pasien, terus ada adminnya mesti kan psikolog ya, itu kan diperjelas masing-masing ya aksesnya. Untuk itu ada di bawah, Gimana? di bagian mana tadi? Kebutuhan sistem, Pak. Nanti di batasan masalah juga disampaikan ya. Oh iya, Pak. Ya. Kemudian tinjauan pustaka sama, sebelum dibuat tabel permedaan dibuat urekan dulu ya, diuraikan masing-masing penelitian itu, penelitian A, judulnya apa, hasil penelitian apa, dibuat uraian dulu baru dibuat tabel perbedaan. Oh, baik, Pak. Baik. Itu kemudian si Hendra, ini tadi aplikasi, tadi sudah disampaikan Pak Afu ya, e-learning. Kenapa e-learning hanya bahasa Jawa? Kalau e-learning ya itu semua ya, misalkan di SD negeri ya e-learning itu digunakan untuk semua mata pelajaran yang ada di SD situ. Tapi kalau Anda hanya ingin membuat satu mata pelajaran saja bahasa Jawa, ya berarti di situ bukan e-learning, tapi apa tadi yang disampaikan Pak Afu itu adalah media pembelajaran ya, media pembelajaran bahasa Jawa gitu loh. Kalau e-learning ya itu kan aplikasi e-learning itu kan pembelajaran elektronik ya, semua mata pelajaran bisa masuk di situ ya. Paham Mas? Nah, jadi mohon dipertimbangkan apakah Anda itu hanya pengen membuat media pembelajaran bahasa Jawa. Kemudian kalau pengen membuat media pembelajaran bahasa Jawa, media pembelajaran yang seperti apa yang akan Anda buat? Ya, apakah dibatasi ya, apakah pembelajaran bahasa Jawa mengenai apa? Mengenai huruf aksara Jawa atau mengenai bahasa Jawa apa ya biasanya aksara Jawa Percakapan sehari-hari. Cakap pada hari-hari atau nama-nama apalah dalam bentuk bahasa Jawa dan itu. Nah itu dengan menggunakan media pembelajaran. Oh iya. Nah itu mau di ini karena kalau e-learning ya bukan hanya bahasa Jawa kan, e-learning ya e-learning ini kan aplikasi e-learning. Berarti kan nanti judulnya kalau e-learning aplikasi e-learning di SD negeri itu. Nah nanti itu batasan e-learningnya apa? Oh guru iso ngupload materi, iso admin iso nambah mata pelajaran, iso nambah guru ngono lho ya. Guru iso ngupload materi, iso ngupload tugas, siswa iso ngirim tugas, iso download materi ngono kuwi kan e-learning. Iya. Ya gitu ya. Nanti tolong dipahami dulu sebenarnya apa yang Anda buat apa? E-learning apa media pembelajaran? Media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dari judulnya diganti media pembelajaran bahasa Jawa pada TSD ya, di SD negeri kui. Kemudian di batasan masalah kamu batasi apa media pembelajaran di bahasa Jawa, kan luas, pelajaran bahasa Jawa kan luas, macam-macam. Kamu batasi apa yang akan kamu buat media pembelajarannya, ngono lho. Tadi. Ya, nanti tolong dirubah dulu ya. Ini masih learning, jadi belum bisa ini. Belum bisa ngecek. Nanti semua berubah semua kalau mengenai media pembelajaran, termasuk tinjauan pustaka berubah ya. Ya, teorinya, landasan teori berubah semua. Jadi karena ya itu tadi benar tadi kan, kalau e-learning kan e-learning. Jadi e-learning, aplikasi e-learning di SD negeri ini ya. Nanti isinya tadi e-learning ada aksesnya siapa? E-learning itu ya ada akses guru, akses siswa, ada aksesnya admin ya. Ngono kuwi ya, si guru iso ngupload materi, iso ngupload tugas, iso download tugas siswa-siswa ngono. Siswa iso ngupload tugas, iso download materi dan sebagainya kan sah aksesnya. Tapi kalau dan semua mata pelajaran tidak hanya satu gitu kan. Kalau hanya satu berarti kan ada bikin media pembelajaran pada mata pelajaran tertentu dengan tema apa yang akan ada buat media pembelajaran. Ngono lho ya. Nggih. Ya, ini sepakat diganti? Ya. Tadi kan begini Pak, kalau namanya kenapa saya menggunakan e-learning itu kan supaya bisa digunakan sama turis yang ingin belajar. Makanya saya menggunakan e-learning. Ya bisa saja Anda media pembelajarannya tapi nanti di online kan bisa saja media pembelajarannya tapi bentuk online gitu kan. Oh, kalau online itu tetap media pembelajaran. Iya bisa saja media pembelajaran kan tidak harus dalam bentuk
dalam bentuk aplikasi di ini ya, di Android atau apa, kan boleh saja kan di online kan nanti, tapi modelnya adalah media pembelajaran. Oh iya ya Pak, ngerti Pak. Bisa saja berbasis online, bisa. Ini ya. Ya. Oke. Ganti ya. Oke. Kalau ini sudah ada ini ya, fokus di ini ya, pengguna utamanya adalah di SD Mas. Berarti nanti di titik tekankan dia di SD, karena ini sudah ada titik ada studi basisnya. Iya. Jadi analisis kebutuhan sistemnya itu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di SD sini, karena Anda menggunakan studi kasus. Iya. Gitu ya. Iya Oke. Pak. Oke, yang terakhir ini SK ini tidak usah disingkatan, hilang aja ya Mas ya. Informasi pelayanan surat keputusan. Ini Mas Adi ya. Nggih, Pak. Ya, informasi pelayanan surat keputusan. Itu kalau orang mau mengajukan pensiun, mengajukan mutasi itu memang bikin mengajukan sendiri gitu Mas. Suratnya. Nggih, ke PKD, Pak. Mengajukan ya. Mengajukan, Memohon. mengajukan. Oke. Nanti ini SK-nya dilangkan. Nah, ini udah. Aksesnya berarti ada akses pegawai ya. Nggih. Mengajukan dengan berkas mutasi, admin, validasi, oke. Manfaatnya ada 2 ya, teoritis praktis ya. Oh, nggih, Pak. Ya, oke. Ini sama ya, jadi semua keempat-empatnya tadi tinjauan pustaka itu diuraikan dulu. Ya, jadi diuraikan dulu, baru dibuat tabel perbedaannya. Nah, tabel perbedaannya tolong dicermati apa yang menjadi pembeda. Sama-sama misalkan membangun sistem pelayanan mutasi atau sistem informasi pelayanan mutasi atau apa tadi, pelayanan surat keputusan misalkan. Nah, itu apa yang menjadi pembeda. Nah, itu tolong, ini bedanya belum jelas di situ. Dari segi fitur sistemnya boleh. Nah, ini ketiga-tiganya nanti dijelas lagi apa bedanya. Ya. Oke. Ini tahun 1993. Oh, itu undang-undang boleh. Kalau undang-undang itu masih berlaku boleh saja. Tapi kalau buku teori habis 5 tahun terakhir. Itu sih dari saya yang ini. Oke. Teori, landasan teorinya lebih ya. Nanti ditata rapi, penulisannya tidak seperti itu. Lihat di buku panduan penulisan daftar persyarat. Iya, Pak. Ya. Udah, Pak Bu. Halo Pak Abu. Ya, terima kasih Pak Eko. Nah, oke, itu tadi ya beberapa masukan dari saya ataupun Pak Eko ya. Tadi revisiannya bisa dilihat ya. Oke, berdasarkan hasil dari diskusi kami ya selaku penguji dan nanti juga akan menjadi pembimbing kalian ya, bahwa pada intinya proposal Anda kami terima ya dengan tadi beberapa revisi ya, baik dari saya ataupun Pak Eko. Jadi silahkan dilanjutkan. Nah, kemudian nanti untuk perbaikan revisi ya di segera mungkin saja ya, kami kasih waktu 1 minggu ya setelah jadwal ujian hari ini ya, berarti hari Selasa minggu depan ya, seperti itu. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Pak, untuk download tadi kan kayak Pak Eko tadi menampilkan proposal di Word, itu kan ada beberapa yang dikasih komen untuk perbaikannya seperti apa. Itu nanti saya dapatkan di mana file itu? Ya, nanti saya share ya, nanti saya share. Atau kan tadi sudah di-share itu. Coba buka email jenengan itu yang di-share dari Sita ya, emailnya Sita itu ya. Baik, Pak, baik. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, Mas Hendra. Untuk revisi nanti apa ada sidang lagi, Pak? Oh, tidak ada, Mas, tidak ada. Untuk revisian nanti langsung ketemu ke saya ataupun ke Pak Eko, bebas siapa ya. Oh ya, kemudian ini daring ya maksud saya, jadi bisa menghubungi ya lewat WA-nya saya atau WA-nya Pak Eko. Kebetulan sudah punya nomornya semua kan? Iya, Pak. Juga kami juga mengampu kan di Wonogiri juga. Sudah punya. Terima kasih, Pak. Ya, sama.
Mungkin yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Pak Eko mungkin ada tambahan? Sudah, Pak. Sudah ya, terima kasih. Oke, jadi demikian untuk seminar proposal pada hari ini. Cukup sekian dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka seminar proposal pada hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.